Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kurikulum 2004. Dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai perubahan dalam bidang pendidikan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan diperlukan kurikulum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menuntun pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam menyelenggara pendidikan. Hal ini juga diikuti dengan perubahan pengelolaan pendidikan dan bersifat sentralistik ke sentralistik, adanya perubahan pengaturan dan pengembangan dan implementasi kurikulum di lapangan. Selanjutnya, tuntunan globalisasi dalam bidang pendidikan juga perlu dipertimbangkan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan di negara-negara maju. Alasan diberlakukannya adalah suatu Dr. Haji Suepramo bahwa lainnya kurikulum 2004 pada dasarnya telah ditopang dengan sejumlah argumentasi kuat, baik dikaitkan dengan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal misalnya dapat dikaitkan dengan adanya beberapa pendapat tentang kurikulum 1994 antara lain: 1. Masih cukup padat materi dan terlalu banyak jam pelajarannya. 2. Kurang memberi peluang bagi guru dan siswa untuk lebih kreatif dan inovatif karena bersifat instruktif dalam bingkai sentralisasi. 3. Kurang menyentuh pendidikan anak seutuhnya karena lebih berorientasi pada aspek kognitif akademis. Yang keempat, pembelajaran masih bersifat klasikal dan belum memberikan makna yang dialogis dengan menyenangkan bagi anak 11. Sementara yang berkenaan dengan faktor eksternal bahwa pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya berdampak terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk perlunya penyempurnaan kurikulum. Argumentasi yang dikemukakan tersebut sangatlah common sense, hanya saja akan lebih mantap jika didukung oleh sejumlah penelitian yang handal, sehingga perbaikan yang dilakukan lebih terarah dan benar-benar memenuhi kebutuhan lapangan. Demikian juga halnya bahwa perubahan kurikulum tidak hanya ditekankan pada upaya penyesuaian dan kebutuhan dan tuntunan perubahan zaman dan dunia, melainkan juga diperlukan terkait dengan penuhan keunikan individu yang memang jauh lebih penting dalam menciptakan proses pendidikan yang efektif. Kurikulum 2004 diharapkan dapat memberikan jawaban untuk memenuhi keragaman individu yang sebelumnya. Kurikulum 1994 nuansanya lebih bersifat generik seragam. Dengan kata lain bahwa kurikulum dikembangkan perlu disesuaikan dengan minat peserta didik di samping perubahan sosial yang ada. Munculnya kurikulum 2004 tidak lepas juga didasari oleh kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Kurikulum 2004 lahir pada masa reformasi pendidikan nasional pasca 1998. Pada periode ini, sistem pendidikan Indonesia dinilai belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan nyata, kompetensi untuk menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1994, dianggap terlalu padat materi, berorientasi hafalan, serta kurang memberi ruang pada kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Perubahan global seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntunan dunia kerja menuntut sistem pendidikan untuk beradaptasi. Pendidikan tidak lagi cukup berfokus pada penguasaan materi, tapi juga menekan pada apa yang dilakukan peserta didik setelah proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang isi dan struktur kurikulum 2024 dan juga implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, isi dan struktur kurikulum 2024.
Dalam isi dan struktur kurikulum 2004 mencakup pengaturan tentang implementasi dan hasil belajar. Yang selanjutnya ada struktur TK atau RA, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA dan atau MA, dan pilihan. Selanjutnya implementasi kurikulum berbasis kompetensi. Implementasi kurikulum yang berorientasi pada pembinaan dan pembiasaan sehingga mahasiswa atau siswa tumbuh menjadi pribadi yang pembelajarannya seumur hidupnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran kurikulum 2004. Dalam kurikulum 2004, pembelajaran berfokus pada kompetensi siswa. Apa yang bisa dilakukan siswa, bukan hanya hafalan. Model pembelajarannya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, contextual teaching and learning, CTL. Artinya, pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Penjelasannya yaitu siswa belajar dengan menghubungkan materi dengan pengalaman sehari-hari sehingga pelajaran terasa lebih bermakna. Contoh seperti belajar matematika dengan menghitung uang belajar. Intinya belajar tidak hanya teori tapi nyata dan dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, aktif, mengembangkan keterampilan pada iptek. Artinya siswa dilatih aktif dan memiliki keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasannya yaitu pembelajaran tidak hanya mendengarkan guru, tapi juga praktek langsung dan menggunakan alat atau teknologi. Contohnya seperti praktek di laboratorium, menggunakan komputer atau media pembelajaran. Intinya siswa menjadi terampil, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu pendekatan inquiry. Artinya pembelajaran yang menekankan proses mencari dan menemukan sendiri. Penjelasannya yaitu siswa diajak berpikir, bertanya, dan menemukan jawabannya sendiri, bukan hanya menerima dari guru. Langkah sederhananya yaitu ada 4. Mengamati, bertanya, mencari informasi, dan menyimpulkan. Contoh seperti meneliti mengapa tanaman bisa tumbuh subur di tempat tertentu. Artinya siswa belajar berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam kurikulum 2004, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, bimbing. Guru sebagai pembimbing. Guru dalam kurikulum 2004 tidak hanya mengajar, tetapi membimbing siswa dalam proses belajar. Artinya guru membantu siswa memahami materi secara perlahan dan sesuai kemampuan mereka, memberikan arahan saat siswa mengalami kesulitan, membantu siswa menemukan cara belajar yang tepat. Contoh seperti saat siswa belum paham pelajaran, guru tidak langsung memberi jawaban, tetapi mengarahkan dengan pertanyaan atau contoh agar siswa bisa menemukan sendiri jawabannya. Jadi peran guru di sini adalah mendampingi dan mengarahkan, bukan hanya menjelaskan. Yang kedua, aktif, mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Guru harus membuat siswa terlibat aktif dalam belajar, bukan hanya duduk dan mendengarkan. Artinya, guru menciptakan suasana belajar yang hidup dan interaktif, mengajak siswa berdiskusi, bertanya, dan berpendapat, memberikan tugas yang melibatkan siswa secara langsung. Contoh, guru mengadakan diskusi kelompok, tanya jawab, atau presentasi di depan kelas. Jadi siswa tidak pasif, tetapi ikut berpikir, bertanya, dan berpartisipasi. Yang ketiga yaitu kembang, mengembangkan keterampilan siswa. Guru memberikan kesempatan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Artinya tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga praktek, melatih kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Memberikan tugas yang mengasah keterampilan dasar. Contoh seperti siswa diminta membuat proyek,
praktek atau menyelesaikan masalah nyata. Jadi tujuan belajar bukan hanya tahu, tetapi bisa melakukan, kompeten. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penjelasan yang terakhir penutup, yaitu kurikulum berbasis kompetensi KBK atau kurikulum 2024 adalah kurikulum dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mulai diterapkan sejak tahun 2024. Walau sudah ada sekolah yang mulai menggunakan kurikulum ini, sejak sebelum diterapkannya secara materi, sebenarnya kurikulum ini tidak berbeda dari kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara para murid belajar di kelas. Sedangkan dalam kurikulum baru ini para siswa dikondisikan dalam sistem semester. Dahulu pun para murid hanya belajar pada isi materi pembelajaran belaka, yakni pembelajaran materi pada guru saja. Dalam kurikulum 2024 ini, para murid dituntut aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya antar siswa saling berkompetensi. Jadi di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikan yang lain yang ada ialah pendidikan untuk semua dalam kegiatan di kelas. Depdiknas 2022 dalam Mulyasa menggunakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menekankan pada capaian kompetensi peserta didik baik secara individu maupun klasikal. Yang kedua yaitu berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, pencapaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan guru tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima yaitu penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penggunaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang mana kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kurikulum ini merupakan suatu sistem kurikulum nasional yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan tingkat nasional, daerah, dan sekolah, serta dapat diperkaya untuk kepentingan global. Sebagai suatu sistem, kurikulum berbasis kompetensi merupakan standar kompetensi nasional. Melaksanakan kegiatan apabila kompeten ketersedia dan berfungsi dengan baik. Dengan demikian, maka yang menjadi sasaran atau titik pusat perhatian di dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum bukan hanya tingkat penentu keberhasilan, melainkan kurikulum. Untuk evaluasi pelaksanaan kurikulum yang dipandang sebagai komponen sasaran penilaian secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komponen hasil, yaitu pencapaian tujuan yang dilakukan dengan menilai di dalam melakukan evaluasi terhadap kurikulum. Yang kedua, komponen isi yang tidak lain adalah rencana kurikulum yang tertulis di dalam buku standar nasional. Yang ketiga, komponen guru dan tenaga kependidikan lainnya. Di dalam melakukan penilaian terhadap komponen ini, penilaian harus mengacu juga pada jumlah dan jenis ketenagaan. Yang keempat, komponen peserta didik. Penilaian terhadap peserta didik ini harus dilakukan dengan mengacau atau mengaspek-aspek dalam menyangkut peserta didik. Yang terakhir yaitu komponen sarana pendidikan. Yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah hal-hal yang berfungsi yang mana mempermudah atau memperlancar proses pencapaian tujuan. Sesuai dengan pengembangan ekonomi daerah yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik, maka masing-masing lembaga tingkat pusat, daerah, dan sekolah dan madrasah mempunyai tanggung jawab terhadap penyempurnaan dan pengembangan.
Upaya pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perlu diperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya. Yang kedua yaitu berbasis pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga yaitu bertolak dari kompetensi tamatan atau lulus. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.